Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani Dinda dengan NIM A2512403 dari kelas B. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan soal-soal UTS kemarin. Nah, baik. eh, Kita langsung masuk saja di soal pertama, yang di mana yang di bagian A yaitu jika atom Ba dipanaskan dalam oven sampai 540 derajat Celcius, berapakah kecepatan rata-rata atom Ba, kecepatan akar kuadrat kuadrat rata-rata atom Ba, dan kecepatan rata-rata paling mungkin atom Ba atau ARBA ya sama dengan 137,34. Nah, yang pertama ini bagian A-nya yaitu kecepatan gas. Diketahui T-nya T-nya itu sama dengan 510 derajat Celcius, yang dimana 510 derajat Celcius ini kita ubah suhunya ke Kelvin, yang dimana hal ini pertama yang wajib dilakukan yaitu mengubah suhu ini dari Celcius ke Kelvin, yang dimana 510 derajat Celcius ini ditambah dengan 273 menghasilkan 783 K. Nah, yang diketahui yang kedua itu masanya, yang dimana 137,34 gram per mol ini kita ubah massa molarnya ke satuan SI, yang dimana menghasilkan 0,13734 kilogram per mol. Nah, yang diketahui juga R-nya sama dengan 8,314 J per mol. Nah, untuk kecepatan rata-ratanya ini kita menggunakan rumus V sama dengan akar 8 kali R kali T dibagi dengan massa. V sama dengan akar 8 dalam kurung 8,314 dikali dengan 7 dalam kurung 783 dibagi dengan massa 0,13734 ini menghasilkan 346,3 M per second. Yang kedua ini kecepatan RMS, yang dimana F rumusnya itu F dikali R dikali M dikali S, yang dimana akar 3 dikali R dikali T dibagi B. Nah, di bawahnya itu akar 3 dalam kurung 8,314 dikali 708 dalam kurung 783 dibagi 0,13734 ini disubstitusikan. Nah, menghasilkan 374,8 M per second. Nah, yang ketiga itu kecepatan paling mungkin atau kecepatan RMS, yang dimana kita menggunakan rumus V per V, VP VP sama dengan akar 2 dikali R dikali T dibagi B di bawahnya sama dengan VP sama dengan akar 2 8,314 dalam kurung 8,314 dikali dalam kurung 783 dibagi dengan 0,13734 yaitu masanya menghasilkan 306 berapa ini? Sekian. Nah, yang dimana yang nomor 3 ini artinya yang dimana kecepatan RMS ini adalah yang terbesar karena berkaitan dengan energi kinetik, sedangkan kecepatan paling mungkin itu adalah yang paling sering muncul. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Bisa teman-teman lihat pada soal nomor 2 ini kita diberikan data dari hasil percobaan dari dua orang yaitu Herbert dan Mark, yang dimana data ini
mengenai tentang penguraian etilen oksida menjadi metana dan karbon dioksida pada suhu 404,5 derajat Celcius. Nah, data yang diberikan dari Heppard dan Mac ini berupa hubungan antara waktu dan tekanan total gas, yang dimana data ini eh, kita diminta untuk menentukan, bisa kita lihat pada soalnya, yaitu yang pertama order reaksi, yang kedua tetapan laju reaksi beserta lengkap dengan beserta satuannya, yang ketiga itu serta waktu paruh dan waktu reaksi pada fraksi tertentu. Langsung saja kita masuk pada jawabannya, yaitu 1B tumbukan gas. Ya, diketahui P sama dengan 75 torr sama dengan 999 PA, D sama dengan 580 PM, disubstitusikan menjadi 5,8 kali 10 pangkat min 10 M. Nilai K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 J per K. Nah, pada lintasan bebas rata-rata ini kita menggunakan eh, rumus massa sama dengan K dikali T dibagi akar akar 2 massa D kuadrat P. Nah, di bawahnya itu sama dengan nilai K-nya itu yaitu 1,38 kali 10 pangkat min 23 itu dalam kurung nilai T-nya itu 783 dibagi dengan 2 massa dalam kurung 5,8 kali 10, nilai D-nya tadi itu 5,8 kali 10 pangkat min 10 kuadrat, itu nilai D-nya tadi, dan 999 itu nilai dari P-nya tadi, menghasilkan 7,23 kali 10 pangkat min 7 M. Nah, nomor 2 itu frekuensi tumbukannya, yang dimana menggunakan rumus Z sama dengan V per dibagi massa, yang dimana V-nya tadi 346,3 itu dibagi dengan nilai massa yang tadi yang sudah kita dapatkan di sini, yaitu 7,23 dikali 10 pangkat min 7 menghasilkan 4,79 kali 10 pangkat 8 S pangkat min 1. Nah, sekarang kita masuk pada rapatan tumbukan, yang dimana jumlah partikelnya kita menggunakan rumus N sama dengan P dibagi dengan K dikali T, yang dimana sama dengan nilai P-nya tadi itu 9999 itu dibagi dengan nilai K itu 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali dengan nilai T 783 menghasilkan sama dengan 9,25 kali 10 pangkat 23 M pangkat min 3. Nah, pada Z sama dengan 1/2 NZ ini menghasilkan 2,2 kali 10 pangkat 3 min 10 pangkat 32 min 10 pangkat 32 tumbukan per M pangkat 3 dikali S. Nah, kemudian karena dari satu mol reaktor menghasilkan 2 mol produk itu, maka hubungan tekanan parsial reaktannya ini dengan tekanan total, yaitu tekanan parsial reaktan sama dengan 2 kali tekanan awal dikurangi tekanan total. Nah, kemudian dari itu kita hitung satu persatu untuk setiap waktu, yaitu pada data tekanan parsial ini. Nah, pada T di menit 0 ini tekanan parsialnya didapatkan 116,51. Pada T menit kelima ini menghasilkan 110,46, pada T di menit ke-7 menghasilkan 107,30, pada T di menit ke-9 menghasilkan 104,28, pada T menit ke-12 menghasilkan 99,79, pada T menit ke-18 menghasilkan 91,65. Nah, nilai-nilai ini yang akan digunakan untuk menentukan order reaksi. Nah, langkah selanjutnya itu substitusi ordenol atau uji order reaksi ini. Nah, kita akan menguji apakah reaksi ini mengikuti ordenol 1 atau 2. Nah,
Pada uji ordenol ini kita menggunakan rumus K sama dengan PO dikurang PA dibagi dengan T. Nah, yang dimana pada T di menit kelima itu K-nya itu menghasilkan 1,210. Pada T di menit ketujuh K-nya itu menghasilkan 1,316. Pada T menit ke-9, K-nya itu menghasilkan 1,359. Pada T di menit ke-12, K-nya itu menghasilkan 1,393. Nah, pada T di menit ke-18 ini menghasilkan K-nya itu 1,381. Nah, terlihat bahwa nilai K-nya ini tidak konstan, sehingga reaksi bukan ordenol. Nah, kita masuk pada uji substitusi orde 1 atau uji orde 1. Nah, di situ kita menggunakan rumus K sama dengan linear dalam kurung PO per PA dibagi dengan T. Nah, di mana T-nya itu, T pada menit kelima itu, K-nya itu menghasilkan 0,0106. Pada T menit ke-7 itu, K-nya menghasilkan 0,0117. Pada T di menit ke-9 itu menghasilkan 0,0123. Pada menit ke-12 itu K-nya itu menghasilkan 0,0129 dan pada T di menit 18 itu K-nya menghasilkan 0,0133. Nah, nilai K di sini mulai mendekati konstan yang dimana tetapi masih ada sedikit variasinya. Nah, sekarang kita masuk pada substitusi orde kedua atau uji pada orde kedua. Nah, kita di sini menggunakan rumus K sama dengan 1 per PA dikurang 1 per PO dibagi T. Nah, di mana T sama dengan T di menit kelima ini K-nya itu menghasilkan 0,000094. T pada menit ke-7 K-nya itu menghasilkan 0,0001,5 dan pada menit ke-9 K-nya itu menghasilkan 0,001112 dan pada menit ke-12 K-nya ini menghasilkan 0,000120 dan pada T menit ke-18 K-nya itu menghasilkan 0,000129. Nah, nilai K di sini yang paling konsisten meningkat secara teratur, yang dimana sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi ini mengikuti orde 2. Nah, sekarang kita masuk ke nilai tetapan laju atau rata-ratanya, yaitu menentukan nilai K rata-ratanya. Nah, untuk mengambil rata nilai K dari perhitungan orde 1 itu yaitu K sama dengan yang tadi itu 0,0106 ditambah 0,117 ditambah 0,123 ditambah 0,0129 ditambah 0,0133. Nah, itu hasil K dari menit pada orde 1. Nah, dibagi dengan 5 menghasilkan 0,01216 menit pangkat min 1. Nah, sekarang langkah keempatnya itu kita menghitung waktu paru dan waktu fraksinya, yang dimana kita menggunakan rumus waktu untuk orde 1 itu T sama dengan linear konsentrasi awal per konsentrasi sisa dibagi dengan K. Nah, untuk waktu paru itu T1 per 2-nya itu berarti sisa 1 per 2 bagian, di mana menghasilkan T1 per 2-nya ini menghasilkan 57,00 menit. 0 menit. Nah, pada waktu T7 per 8 ini, dia telah bereaksi. Maka sisanya itu 1 per 8 bagian, yang dimana T7 per 8 ini menghasilkan 171,00 menit. Nah, pada waktu T
waktu T3132 ini telah bereaksi, maka T1/32 bagian ini T31/32-nya ini menghasilkan 285,00 menit. Nah, kesimpulannya itu berarti dari seluruh perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa reaksi ini mengikuti pada orde 2 tadi. Nah, terus juga pada konstanta laju reaksinya tadi itu menghasilkan sebesar 0,01216 per menit. Nah, pada waktu paruhnya itu menghasilkan 57 menit. Dan juga di mana yang semakin besar fraksi reaksinya ini, maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan. Nah, baik, sekarang kita masuk pada nomor 3, yaitu di mana pertanyaannya oksidasi fotokimia dari fosgen telah dipelajari oleh G. K. Rolefson dan C. W. Montgomery pada tahun 1932 dengan reaksi keseluruhan adalah 2COCl2 ditambah O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2Cl2, di mana jika mekanisme dari reaksi itu seperti di bawah ini. Nah, tentukan zat antara dan tentukan persamaan laju pembentukan gas karbon dioksidanya. Nah, untuk penentuan zat antara atau intermediatnya itu, nah zat ini adalah spesies yang dihasilkan pada satu tahap reaksi yang dimana dan dikonsumsikan pada tahap berikutnya. Nah, sehingga tidak muncul dalam persamaan reaksi keseluruhannya yang dimana 2COCl2 tambah O2 ini hanya menghasilkan 2CO2 tambah 2Cl2. Nah, berdasarkan mekanismenya tersebut, zat ini adalah diantaranya yaitu COCl2 ini terbentuk dari tahap 1 dan habis pada dikonsumsi pada di tahap 2. Nah, ClO ini terbentuk di tahap 2 dan habis dikonsumsi pada tahap 3. Nah, sedangkan Cl-nya atau atom klori radikalnya ini terbentuk pada tahap 1 dan 3. Nah, dalam mekanisme rantainya fotokimianya atom radikal ini dianggap sebagai pembawa rantai atau chain carrier yang dimana bagian ini yaitu dari intermediate reaksi. Nah, sekarang masuk nomor 2 yaitu persamaan laju pembentukan gas karbon dioksidanya atau CO2-nya yang dimana eh, di mana laju pembentukan CO2-nya ini ditentukan dari tahap-tahap sebelumnya, di mana CO2-nya itu muncul sebagai produk dan yaitu pada tahap 2 dan tahap 3-nya tadi itu bisa kita lihat seperti persamaan di bawah ini. Nah, untuk mendapatkan persamaan laju yang di atas itu yang hanya mengandung reaktan stabil, kita menggunakan pendekatan terhadap keadaan tunak atau steady state approximation pada intermediate. Nah, bisa kita lihat untuk COCl-nya ini. Yang dimana K1 dan IA-nya ini adalah laju inisiatif fotokimianya, maka keduanya itu COCl-O2-nya itu adalah K1 dan 1A-nya. Nah, untuk CLO-nya ini bisa kita lihat di sini, maka dia itu menjadi K3 sama dengan K2. Nah, K3-nya ini COCl2-nya ini dengan CLO ini, K2-nya itu COCl dengan O2-nya ini. Nah, kita substitusikan ke persamaan utamanya. Nah, karena K3-nya tadi yang ini COCl dengan konsentrasi CLO ini sama dengan K2-nya tadi itu COCl-nya itu dengan O2-nya itu dan K2-nya itu COCl O2 dan K1 IA
COCl2 itu maka menghasilkan sama dengan 2K1 1A. Nah, yang dimana laju pembentukan CO2-nya ini berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang diserap pada IA-nya tadi. Dan konsentrasi angka 2-nya ini menunjukkan bahwa eh, setiap satu foton yang memulai reaksi menghasilkan dua molekul CO2-nya. Nah, baik, sekarang kita masuk pada soal nomor 4 yang dimana bila suatu reaksi berorder satu mempunyai energi pengaktifan 124 derajat 124.500 J per mol dan untuk persamaan K sama dengan A titik E min E A per R kali T. Nilai A adalah 6 kali 10 pangkat 14 detik min 1 detik pangkat min 1. Pada suhu berapa reaksi mempunyai waktu paruh sebesar A 60 menit dan B 20 hari. Nah, bisa kita lihat jawabannya di sini. Diketahui pada reaksi satu tadi itu energi aktivitasinya itu atau EA-nya itu yaitu 124.500 J per mol. Bisa kita lihat di soal juga. Nah, faktor eksponensialnya itu 6 kali 10 pangkat 14 detik per min 1. Nah, detik pangkat min 1. Nah, konstanta gasnya itu atau R-nya tadi itu 8,314 J per mol dikali K. Rumus lajunya itu atau K-nya itu sama dengan A dikali E pangkat min A dikali R di, per R dikali T atau linear atau K-nya tadi itu sama dengan in sama in dikurang A dikali A dibagi R kali T. Hubungan K dan T1/2 pada orde 1 tadi itu yaitu linear 2 itu K-nya sama dengan linear pangkat 2-nya itu linear 2-nya itu dibagi dengan T1/2-nya menghasilkan 0,693 eh, T1 maka T1-nya itu menghasilkan 0,693. Nah, untuk A untuk waktu paruh itu T1/2 sama dengan 60 menit tadi itu bisa kita lihat T1/2 dikonversi satuannya ke waktu ke detik. Nah, T1/2-nya itu sama dengan 60 kali 60 itu menghasilkan 3.600 detik dan nomor 2-nya itu hitung nilai konstanta laju atau K-nya tadi itu yaitu K-nya tadi itu eh, kita sudah dapat yaitu 0,693 dibagi dengan eh, nilai T1/2-nya tadi itu yaitu 3.600 detik sama dengan menghasilkan 1,925 kali 10 pangkat min 4 detik pangkat min 1. Nah, langkah selanjutnya itu yang nomor 3 substitusi ke persamaan Arrhenius untuk mencari T. Yang dimana linear sama dengan linear dalam kurung 1,925 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan linear dengan 6 linear dalam kurung 6 kali 10 pangkat 14 dikurang 124.500 dibagi dengan 8,314 dikali T. Nah, menghasilkan T-nya itu langsung saja di bawah menghasilkan 351,66 K. Nah, untuk bagian B-nya itu untuk waktu paruhnya tadi itu T1/2 sama dengan 20 harinya. Eh, yang pertama itu sama kayak bagian A tadi konversikan kesatuan ke waktu ke detik tadi. Yang dimana T1/2-nya itu eh, T T1-nya itu 20 hari dikali 24 dikali 3.600 detik tadi yang dari eh, dikali dari eh, untuk waktu paruh AT 1/2 60 menit tadi menghasilkan satu satu
detik. Menghasilkan 1.728.000 detik. Nah, yang kedua itu hitung nilai konstanta laju ataukah nilai K-nya itu sama dengan 0,693 tadi yang kita hasilkan dari nilai K dan T1/2 pada orde pertama dibagi dengan 1.728.000 itu yang kita dapatkan dari atas tadi menghasilkan 4,0,1 kali 10 pangkat min 7 detik pangkat min 1. Nah, langkah selanjutnya itu lagi disubstitusi ke persamaan Arrhenius untuk mencari T. Di mana eh, yang dimana tadi yang dimana T-nya ini menghasilkan 307,13 K. Baik, sekian mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf juga jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.